Pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin boiler raksasa di pembangkit listrik itu nggak meledak? Atau gimana caranya fasilitas nuklir bisa tetap aman? Nah, jawabannya itu sebenarnya ada di sekitar kita loh. Cuma ya nggak kelihatan. Bentuknya itu sistem tak terlihat yang namanya kode dan standar. Ini semacam aturan main yang ngejaga kita semua tetap aman setiap hari. Dan hari ini kita bakal bongkar-bongkar dunia di baliknya. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal bahas apa bedanya standar dan kode, terus kenalan sama jagoannya yaitu ASMI. Kita juga bakal intip gimana sih proses dari ide sampai jadi standar resmi. Terus kita dalami salah satu kode paling terkenal, BPVC, terutama buat keselamatan nuklir. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini berujung pada sebuah stempel persetujuan. Siap? Yuk, mulai! Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, fondasinya. Ada dua kata nih yang sering banget ketukar, padahal artinya beda banget, standar dan kode. Ini dia nih pertanyaan intinya. Coba deh bayangin, di sekitar kita itu banyak banget peralatan yang bekerja di bawah tekanan super tinggi. Mulai dari tangki gas buat barbekyuan di rumah, sampai reaktor nuklir. Gila kan? Terus apa dong yang bikin semua itu nggak meledak dan jadi bencana? Nah, ini dia kuncinya. Gini, standar itu ibaratnya buku resep atau panduan praktik terbaik. Isinya itu pedoman teknis, tapi sifatnya sukarela. Mau diikuti boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi, begitu sebuah standar diadopsi sama pemerintah dan jadi wajib secara hukum, boom, dia berubah jadi kode. Jadi ingat ya, poin paling pentingnya, kode itu punya kekuatan hukum, standar itu cuma pedoman. Beda banget kan? Terus siapa sih yang bikin aturan main ini semua? Yuk kita kenalan sama salah satu pemain utamanya, American Society of Mechanical Engineers, atau yang biasa disingkat ASME. Mereka ini bukan pemain baru loh. ASME itu didirikan tahun 1880. Udah lama banget, jadi warisan mereka di dunia rekayasa itu udah gak perlu diragukan lagi. Dan cakupannya, wah gede banget. Organisasi nirlaba ini punya 120.000 anggota di seluruh dunia. Dan catat ya, ini anggota perorangan loh, para ahli di bidangnya, bukan perusahaan. Jadi isinya beneran otak-otak pinter. Terus gimana standar-standar itu dibikin? Ini bukan kerjaan segelintir orang di ruang rapat tertutup ya. Prosesnya itu kolaborasi besar-besaran dari lebih dari 3.600 sukarelawan. Semuanya itu ahli di bidangnya masing-masing. Keren ya? Dan ini dia misi mereka. Kenapanya mereka melakukan semua ini? Intinya, semua yang mereka kerjakan, setiap standar yang mereka tulis, itu tujuannya cuma satu, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Jadi, di balik semua hal teknis yang rumit, tujuannya mulia banget. Nah, bikin standar itu nggak gampang loh. Prosesnya itu panjang, super teliti, dan harus direview berkali-kali. Yuk kita intip perjalanannya. Gimana sebuah ide bisa berubah jadi standar resmi ASME. Semuanya itu diatur dari sini. Jadi ada Dewan Kode dan Standar, semacam kepalanya yang ngawasin dewan-dewan lain di bawahnya. Masing-masing dewan ini punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ada yang ngurusin teknologi tekanan, ada yang fokus ke instalasi nuklir, dan banyak lagi. Ini tuh sistem checks and balances yang terorganisir banget, biar nggak ada yang kelewat. Dan ini dia perjalanannya, ada 8 langkah yang jelas banget. Mulai dari riset, bikin draft, terus direview dan dikomentarin. Nah, yang paling krusial itu menurut saya ada di langkah 5 dan 6. Persetujuan komite dan review dari publik. Jadi nggak cuma para ahli aja yang ngasih masukan, tapi masyarakat umum juga bisa ikut nimbrung. Disinilah dijamin standarnya itu seimbang, lengkap, dan disetujui bareng-bareng. Dari ratusan standar yang diurus ASMI, ada satu nih yang paling wah, paling terkenal. Bisa dibilang ini karya masterpiece mereka. Boiler and Pressure Vessel Code atau disingkat BPVC. Coba lihat deh, BPVC ini bukan cuma satu buku, tapi lebih mirip perpustakaan. Ada 12 volume atau seksi, masing-masing itu ngebahas area yang spesifik banget. Mulai dari power boiler di seksi I, material di seksi 2, sampai yang paling serem kayak komponen fasilitas nuklir di seksi 3 dan 11. Ini benar-benar kitab sucinya untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tekanan. Biar kita benar-benar paham sedetail apa sih kode ini, yuk kita zoom in ke salah satu area yang taruhannya paling tinggi. Apa itu? Keselamatan nuklir. Jadi, seksi ketiga ini khusus ngebahas cara membangun komponen-komponen nuklir.
Dan ini bukan sekedar panduan biasa ya, aturannya itu super detail. Sampai komponennya dibagi-bagi jadi beberapa kelas tergantung fungsinya. Semuanya dibahas, dari struktur penyangga inti reaktor sampai bangunan beton raksasa buat penahannya. Tingkat kerinciannya luar biasa. Dan aturannya itu nggak berhenti pas bangunannya udah jadi loh. Ada seksi-seksi yang ngatur apa aja yang harus dilakuin selama pembangkit listrik itu beroperasi. Jadi ada aturan buat inspeksi rutin, pengujian, bahkan cara perbaikan dan penggantian komponen. Ini nunjukin kalau keselamatan itu komitmen seumur hidup, bukan proyek sekali jadi. Oke, dari tadi kita ngomongin kode dan standar yang kesannya abstrak banget ya, cuma tulisan di atas kertas. Terus gimana caranya kita tahu kalau sebuah produk di dunia nyata itu beneran ngikutin aturan super ketat ini? Nah, jawabannya ada di proses yang namanya penilaian kesesuaian atau conformity assessment. Anggap aja ini jembatan antara aturan tertulis dan barang fisiknya. Dan ini bukan cuma ngecek produk jadinya loh, tapi ini tuh audit menyeluruh ke pabriknya buat mastiin mereka punya sistem, orang, dan proses yang bener buat bikin produk yang aman lagi dan lagi secara konsisten. Dan ini dia hasil akhirnya yang bisa kita lihat langsung. Kalau sebuah produsen udah lolos semua proses penilaian tadi dan produknya terbukti sesuai standar BPVC, mereka berhak buat pasang stempel ini. Stempel U yang kalian lihat ini tuh jaminan visual. Artinya bejana tekan itu dibuat ngikutin salah satu kode keselamatan paling ketat di dunia. Ini adalah simbol kepercayaan dari semua proses rumit yang barusan kita bahas. Jadi gitu, dari boiler sampai fasilitas nuklir, kode dan standar ASMI ini kerja di belakang layar buat ngelindungin kita semua. Ini jadi bikin kita mikir ya. Coba deh lihat sekeliling. Dari colokan listrik di dinding sampai lift yang barusan Anda naiki. Kira-kira ada berapa banyak lagi standar tak terlihat yang lagi kerja keras ngejaga kita tetap aman detik ini juga?